Perjuangan Wenny Aryani menuntut pengakuan buah hati tercinta dari Rezky Aditya akhirnya menemukan titik terang. Pertanggal 20 Mei 2022 kemarin, Pengadilan Tinggi Banten akhirnya mengabulkan banding Wenny dan memberikan putusan bahwa memang Rezky adalah ayah biologis dari putrinya Keke. Lantas seperti apa reaksi Wenny saat mengetahui perjuangannya yang perlahan tapi pasti akhirnya membuahkan hasil? Benarkah ia ingin agar Rezky segera bertemu dengan Keke? Sejak kemunculannya di tahun 2021, sosok Wenny memang tidak pelak menghebohkan publik. Namun siapa sangka, Wenny bahkan sudah berjuang untuk Keke sejak 2014 silam. Lantas seperti apa tanggapan Wenny jika akhirnya Rezky kembali mengajukan kasasi? Lalu bagaimana pula dengan keinginannya untuk tetap melakukan tes DNA yang selalu ditolak oleh pihak Rezky? Seolah tak mau ambil pusing, Rezky pun justru memperlihatkan keharmonisan bersama sang istri Citra Kirana dan buah hati tercinta. Lantas seperti apa cara Rezky dan Citra saling menguatkan dalam menghadapi berbagai permasalahan? Bagaimana pula kebahagiaan mereka yang kini tengah membangun rumah baru? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perjuangan penuh air mata Wenny Aryani menuntut pengakuan Rezky Aditya terhadap putrinya Keke akhirnya berbuah manis. Setelah sebelumnya sempat mengajukan banding, akhirnya Wenny pun dapat sedikit bernafas lega setelah pihak Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan keinginannya. Dengan demikian, Rezky dinyatakan sebagai ayah biologis Keke. Lantas apa pertimbangan hingga akhirnya majelis hakim mengabulkan banding Wenny setelah kalah dalam gugatan sebelumnya? Dulu penggugatnya, sekarang jadi pembanding adalah saudari Wenny Aryani Kusmawardani melawan Rezky Aditya. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh majelis menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat dengan akte kelahiran berdasarkan tanggal 3 Maret 2013 lahir di Jakarta, itu adalah anak biologis dari tergugat dari terbanding. Didasarkan pada payung hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU garing 2020 2010. Maaf saya ulangi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU garing 2010. Dan ini juga dijelaskan oleh saksi ahli dari pembanding bernama
Aris Merdeka Sirait. Belajar dari kekalahan saya yang di PN Negeri Tangerang gitu kan. Karena dibilang bahwa pengadilan mengatakan pihak kami sebagai pelapor itu kurang bukti. Cuman menurut hemat saya, satu-satunya bukti di kasus seperti saya ini adalah tes DNA. Bagi Weni, hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten seolah memberikannya secercah harapan untuk kembali memperjuangkan nasib putrinya. Air mata kebahagiaan pun tidak kuasa dibendung Weni karena akhirnya ada pengakuan secara hukum bahwa memang Reski merupakan ayah biologis Keke. Saking terharunya, ia pun bahkan tidak berhenti mengucap syukur karena akhirnya keadilan berada di pihaknya dan juga Keke. Tadi pagi saya beritahu bahwa perkara ini memang sudah diputus dan kita dikabulkan. Ya nggak lama dari saya bicara gitu ya Bu Weni langsung nangis. Dia nangis bahagia, nangis terharu. Alhamdulillah ya sambil nangis. Dia bersyukur kepada Allah dia. Sama seperti saya juga sama. Gitu. Ya kita sama-sama berjuang kan. Perjuangan kita kan panjang. Gitu. Jadi ya kita bersyukur lah perkara ini sekarang berbalik jadi ada di pihak kita dan ya semoga aja fakta yang sebenarnya memang terungkap. Alhamdulillah ini sebenarnya kan putusan yang dimauin sama saya, kuasa hukum saya ya seperti ini bahwa memang adalah Reski itu ayah biologis dari Keke. Apapun yang terjadi buat diri saya, buat kami kalah dan menang di pengadilan itu adalah hal yang biasa. Tapi di sini kepentingan Keke, kebahagiaan Keke adalah di atas segalanya buat saya. Sementara itu, meski telah mendengar keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten terkait pengabulan bandingnya, namun pihak Weni tetap tidak akan gegabah untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena sejatinya bukan hal menang ataupun kalah, yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan Keke, buah hati yang memiliki masa depan masih sangat panjang itu. Lantas benarkah setelah ini, Weni akan segera mempertemukan Keke dengan Reski dalam waktu dekat? Kita ngikutin aturan aja nanti bagaimana ke depannya, mungkin lebih arahnya ke Mas Ferry kan ya. Kalau apakah Reski berkenan tes DNA dan menerima putusan gitu kan dan dipertemukan dengan Keke, silahkan. Perkara ini kan saya mewakili Keke sebetulnya karena Keke masih di bawah. Hakim tinggi dari Pengadilan Tinggi Banten, mereka benar-benar memperhatikan nasib seorang anak. Berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Kita tunggu dulu hasil putusan kalian resminya datang ke kita dulu. Baru nanti kita akan menentukan langkah berikutnya seperti apa. Kan kita juga nggak tahu ya dari pihak Reski melakukan kasasi atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi saya berharap kita sudahi semua permasalahan ini, kita selesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Karena kasihan Keke. Sejak kemunculannya di tahun 2021, sosok Weni memang tidak pelak menghebohkan publik. Namun siapa sangka, Weni bahkan sudah berjuang untuk Keke sejak 2014 silam. Lantas seperti apa tanggapan Weni jika akhirnya Reski kembali mengajukan kasasi? Lalu bagaimana pula dengan keinginannya untuk tetap melakukan tes DNA yang selalu ditolak oleh pihak Reski? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Seperti diketahui, perjuangan Weni Aryani tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sejak kemunculannya pada tahun 2021 yang begitu menghebohkan, begitu banyak kisah sedih yang ia turutkan terkait sikap acuh tidak acuh dari pihak Reski Aditya. Namun ternyata bahkan sudah sejak tahun 2014 silam, ia pun mati-matian untuk memperjuangkan agar Keke mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Bahkan di dalam persidangan, Reski pun tampak tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
Usahanya itu sempat menemui jalan buntu lantaran pihak Reski bahkan hakim di pengadilan pada kala itu menolak untuk dilakukan tes DNA. Pihak Pengadilan Tinggi Banten pun juga menyatakan bahwa mengabulkan banding Weni berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi yang dikuatkan oleh pernyataan dari saksi ahli. Kuasa hukum Weni pun juga menjelaskan bahwa atas hal ini keinginan kliennya untuk tes DNA kembali terbuka lebar. Pasalnya, jika Reski tidak terima dengan hasil putusan dan ingin mengajukan kasasi, ia menjelaskan bahwa salah satu syaratnya dengan menjalani tes DNA. Kita tidak tahu apakah pihak laki-laki akhirnya naik kasasi atau tidak ya, menerima putusan ini apa tidak ya. Jadi kalau misalnya ini menerima, berarti putusan ingkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti putusan Pengadilan Tinggi Banten harus dilaksanakan. Bu Weni sendiri, dia melakukan perjuangan ini dari sekitar tahun 2014. Dia dari tahun 2014 itu memang dia sudah memperjuangkan Keke ini adalah anak biologis dari Reski. Tapi kan pada saat itu kan banyak permasalahan yang Bu Weni sendiri juga hadapin. Saya minta Bu Weni mengumpulkan bukti, saya minta Bu Weni mengumpulkan saksi, dan setelah ada bukti saya lihat dan ada saksi saya tanya-tanya, disitulah timbul keyakinan saya bahwa Keke memang anak biologis dari Reski. Tapi semua itu harus kita buktikan dengan tes DNA. Apabila dia menyangkal Keke anak biologisnya, silakan dia buktikan dengan tes DNA. Aku belum pernah ya tes DNA sebelumnya, cuman aku ngobrol-ngobrol katanya 99,9, tapi kan itu tidak dari satu ini aja, dari rambut, dari air liur, ada banyak yang inilah. Saya kurang paham kalau teknis tes DNA sendiri. Cuman keakuratannya 99,9. Sebetulnya dia mengajukan kasasi itu adalah haknya Reski. Kan? Tapi apapun itu yang diminta sama saya dan kuasa hukum kan adalah tes DNA. Kalau melihat dari putusan PT yang baru keluar ini bahwa menetapkan sebelum terjadi tes DNA menetapkan Reski sebagai ayah biologis Keke. Kalau Reski tidak menerima itu ya silakan Reski tes DNA. Saat kita menggugat di pengadilan negeri itu, salah satu bukti yang saya ajukan adalah saya meminta untuk dilakukan tes DNA, tapi tidak digubris oleh pengadilan negeri. Nah, disitulah saya ngerasa kecewa. Kenapa putusan MK tidak bisa diterapkan? Saya bersyukur Hakim Pengadilan Tinggi dari Pengadilan Banten menerapkan putusan MK ini dengan sebaik-baiknya. Kalau merasa itu bukan anaknya, kenapa mesti takut? Jalanin saja kalau memang yakin itu bukan anaknya atau tidak pernah berbuat kesalahan di masa lalunya. Kenapa takut? Buat saya anak tetap anak. Pengakuan orang tua terhadap anak itu kan buat anak itu sendiri, buat mentalnya dia adalah suatu setiap anak kan berhak ingin diakui. Itu aja kok. Tidak hanya dari pihak Reski, tekanan pun juga datang kepada Weni dari sejumlah orang yang menganggap apa yang ia lakukan dapat mengganggu masa depan sang putri. Atas hal tersebut, Weni pun tidak memungkirinya. Namun, semata-mata yang ia lakukan adalah perjuangan demi Keke yang kini sudah duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Meski suatu hari Keke akan melihat jejak digital mengenai persoalan ini, Weni mengaku akan berusaha memberikan pengertian dan berharap agar Keke mendapat imbas baik. Kalau soal nafkah dan tanggung jawab saya serahkan ke kuasa hukum ya, artinya kan kita punya aturan-aturan yang seperti itu. Bagaimana hitungannya itu dari Mas Ferry lah. Dari Mbaknya sendiri buat gimana? Saya yang terpenting adalah ada pengakuan terhadap anak saya. Ada pengakuan dari ayahnya terhadap Keke bahwa tidak ada yang namanya semua harus disembunyikan, tidak. Keke sudah sekolah, udah naik kelas 3 gitu kan. Tadinya online, semenjak Covid kan kita 2 tahun lebih online. Cuman sekarang kan sedikit-sedikit sekolah sudah mulai PTM. Banyak orang bilang bahwa jejak digital ini akan pengaruh buruk buat anak saya. Betul, saya sangat tidak memungkiri hal itu. Tapi
Saya berusaha membalik sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Artinya saya coba beri pengertian ke Keke pada saat nanti umurnya cukup, bagaimana berita tidak baik ini akan menjadi hal yang baik buat Keke nanti di depan. Contohnya satu, Keke tidak mengikuti jejak ibunya yang salah. Semua ini dilakukan untuk anak, lagi-lagi demi anak. Dari awal saya tidak pernah berubah bahwa siapapun ibu atau wanitanya pasti akan berlaku hal yang sama, memperjuangkan hak anaknya. Seolah tak mau ambil pusing, Reski justru memperlihatkan keharmonisan bersama sang istri Citra Kirana dan juga buah hati tercinta. Lantas seperti apa cara Reski dan Citra saling menguatkan saat menghadapi berbagai permasalahan? Bagaimana pula kebahagiaan mereka yang kini tengah membangun rumah baru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seolah tak mau ambil pusing dengan pemberitaan panas yang bergulir, Reski Aditya memilih untuk fokus membangun kebahagiaan rumah tangganya bersama sang istri Citra Kirana. Terlebih kini dengan hadirnya buah hati pertama, Kin Ataraska Aditya semakin melengkapi sukacita mereka. Lewat akun media sosial pribadi masing-masing, baik Reski maupun Citra justru semakin memperlihatkan keromantisan mereka dalam berbagai kesempatan. Tidak ketinggalan, keduanya pun kerap membagikan momen bahagia melihat tumbuh kembang Atar yang kini semakin pintar dan menggemaskan. Dan untuk menambah semua kebahagiaan itu, Reski pun kini diketahui tengah membangun rumah baru sebagai istana cintanya bersama Citra dan buah hatinya. Lihat aja. Udah jangan dilihat. Lalu nggak apa-apa, udah selesai. Oh ya sayang, ya udah. Jadinya kita lakukan kayak kalau ruangan gitu. Itu siapa ya? Pakai curtain karena pasti kalau malam kan pasti tutup ya. Oh iya. Oh masih ada itu. Masih ada itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.